Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Sore, sore. Pak. Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita Selamat semua. sore, Pak. Selamat Sore, sore, Pak. Pak Maria, Pak Yosef, dan teman-teman yang lain. Eh, Tentu mungkin sudah ada yang mudik, Pak Yosef. Jadi mohon maaf agak terganggu. Belum, Kalau Pak. mungkin, Masih oh di belum, Karawang. masih Persiapan, Pak. tugas. Persiapan. Siap. Jangan lupa isi angin, Pak Yosef. Ban itu. Sudah barusan. Oh Nitrogen, sudah, Pak. nitrogen. Ya. Berarti kena 5.000 ya. Iya. Ba- Baik, rekan-rekan, tentu kita berjumpa lagi di semester ini untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing. Ya, sebelumnya saya tolong diingatkan apabila ya Mbak Desnita, suara saya kurang jelas atau putus-putus, tolong diingatkan teman-teman. Nah, tentu kita bertemu di mata kuliah lanjutan dari digital marketing yang pastinya eh, Anda semua telah mengambil ya mata kuliah digital marketing itu. Jadi dasarnya gitu. Udah ngambil ya, Mbak Desnita ya? Belum, Pak, karena saya ikut di kelas genap, jadi sekarang seharusnya masih semester 3, Pak. Jadi Oh, loncat. alah. Oh iya, itulah uniknya ya di Iya, Unsia. Pak. Jadi nggak apa-apa ya. Tentu ini runtutan mata kuliah yang sebenarnya harus dijalani step by step gitu. Karena tidak ada mata kuliah prasyarat, maka teman-teman memungkinkan untuk langsung mengikuti mata kuliah Advance Digital Marketing. Ya, ini hanya nomenklatur saja Pak Jumanto dan teman-teman yang lain. Jadi kalau di konvensional kurikulum 2013 sampai 2021 ya ini adalah mata kuliah manajemen pemasaran 2 gitu. Ya, jadi tentu mungkin nanti dasarnya adalah di digital marketing karena kita manajemen kontemporer ya yang ada di dalam manajemen PJJ untuk di Unsia, maka menjadilah digital marketing ya terapannya seperti itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah mata kuliah ya teman-teman yang alhamdulillah dua mata kuliah yang saya ampu itu telah berhasil menjadi sebuah role model, telah berhasil menjadi sebuah mata kuliah yang dapat meningkatkan nilai ya untuk dari proses akreditasi program studi sampai kepada akreditasi IPT ya institusi teman-teman. Kenapa? Karena mata kuliah yang bisa gitu ya mengintegrasikan gitu antara bagaimana soft skill integrated program dia berjalan, teman-teman. Walaupun dia kuliah online, walaupun dia kuliah dia secara tatap muka secara virtual ini tetap kita bisa jalankan ya yang namanya praktikum, kita bisa jalankan yang namanya bagaimana pembelajaran yang berbasis OBE ya, outcome based education, teman-teman. Nah, mata kuliah saya menjadi mata kuliah yang kemudian dipaparkan dan alhamdulillah menjadi nilai yang menjadi penambah nilai gitu Pak Jumanto dan teman-teman yang lain ya pada proses akreditasi. Jadi dengan mata kuliah Advanced Digital Marketing dan juga ada mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis yang kemudian membantu proses penilaian ya. Kuliah online tetap bisa praktik seperti itu. Nah, dengan pemaparan cerita mata kuliah tadi ya untuk membantu proses akreditasi, maka tentu ya karena ada bahasa advance ya ini menjadi sebuah apa ya beban gitu ya, beban yang kemudian perlu dipikul karena ini lanjutan, maka ada di tahapan taksonomi level yaitu namanya applying, teman-teman ya. Jadi berada di kisaran C4, C5, C6, C7 dan seterusnya. Yang artinya bagaimana kita bisa mengaplikasikan ya dari teori-teori yang sudah telah kita pelajari menjadi sebuah karya yang nyata, menjadi sebuah apa sih implementasinya kita belajar SEO gitu sederhananya. Apa sih implementasinya ataupun aplikasinya kalau kita belajar ngerunning Facebook Ads gitu. Nah, itu ada ya, ada bukti ya, ada sebuah langkah proses pembelajaran teman-teman yang kemudian itu dibuktikan dari yang namanya pengaplikasian seperti itu.
Ya, jadi itu pengantar mata kuliah Advanced Digital Marketing. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, saya akan menjadi fasilitator Pak Jumanto dan teman-teman yang lain, Mbak Desnita. Saya bukan pemberi materi, tentu saya paham teman-teman di luar sana, apalagi di Unsia, ada Pak Yosep, ya, ada Pak Yosep Fauzi, Mas Doni gitu, yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, yang tentunya kita akan menerapkan praktik saling sharing ilmu, ya. Jadi bukan artinya saya menjadi pemateri, nah itu bukan artinya saya lebih hebat gitu ya, tapi teman-teman saya pahami, nah ini adalah suatu sarana dan wadah tempat kita sama-sama belajar khususnya mengenai konteks pemasaran digital, teman-teman. Seperti itu ya. Baik, di sesi awal ini kita belum masuk kepada suatu hal pembahasan yang kemudian mengarah kepada materi, tapi lebih kepada dan juga teman-teman tidak dikemas sebagai wah kita mau liburan mau lebaran gitu, kok udah ada tugas udah ada semacamnya gitu Mbak Desnita tidak gitu. Justru mungkin harapan saya ya dengan menyampaikan pada sesi kali ini agar dapat punya gambaran dan bisa disusun dari sekarang sampai kepada UAS. Dan kemudian teman-teman mungkin yang sudah pernah mengambil kelas saya di kelas-kelas sebelumnya juga mungkin sudah mengetahui bagaimana proses penugasan saya itu bisa dikerjakan gitu ya, bisa dicicil gitu. Baik, boleh di-mute ya teman-teman yang baru bergabung. Oke, kita masuk kepada pemaparan learning design proses ya untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing ya, mata kuliah pemasaran digital lanjutan teman-teman. Sudah tampil ya, teman-teman boleh konfirmasi. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Jangan juga. Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita sama-sama akan saling sharing ilmu dan kemudian ini menjadi suatu sarana ya, suatu wadah untuk kita belajar dan tentu ini menjadi titik lanjutan untuk memperdalam ilmu pemasaran dan khususnya Advanced Digital nanti ya Marketing, ya. Advanced Digital Marketing, terus kewirausahaan sama apa tugasnya sama. Iya, Pak. Oke, ya, tentu ini nanti juga akan menjadi basic teman-teman ketika memutuskan memilih konsentrasi di bidang pemasaran ya, karena di manajemen kan ada SDM, operasional, pemasaran dan keuangan. Ya, nanti setelah ini baru ada pengembangan dari riset pemasaran digital, pemasaran global ya sampai dengan kepada bisnis big data gitu, teman-teman. Nah, tentu kita akan memahami sama-sama konsep-konsep dalam pemasaran digital ya yang tentunya sedang up to date, yang sedang terjadi dengan case by case. Kita akan bahas dengan studi kasus. Nah, dengan integrated soft skill program ini ya program apa soft skill yang terintegrasi maka memungkinkan kita membiasakan ya teman-teman aktif dalam diskusi gitu ya, aktif dalam ya setidaknya interaksi gitu, baik itu di LMS maupun ketika saat Zoom gitu, ataupun ketika ada media pembelajaran yang nanti mungkin akan kita terapkan gitu teman-teman. Ya, misalkan dari Google Drive gitu yang kemudian memungkinkan kita untuk saling ya secara real time itu melihat progres pengerjaan tugas gitu ya, pengerjaan ya framework yang namanya nanti kita akan jelaskan teman-teman. Nah, tentu ini juga akan bisa menjadi suatu pemahaman dasar untuk kita semua memulai karir di bidang pemasaran digital. Dan yang menarik memiliki portofolio sederhana sebagai sarana praktik ya teman-teman. Jadi ini yang kemudian bisa saya jual sebagai koordinator mata kuliah digital marketing ini kepada asesor ya kepada asesor untuk mengakreditasi sebuah program studi karena bagaimanapun juga ini akan menghasilkan yang namanya outcome based education ya setidaknya memiliki karya tugas ilmiah setidaknya akan memberikan sebuah pengalaman yang menarik yang akan membuat teman-teman memahami gitu bagaimana penerapan daripada sebuah ilmu pengetahuan seperti itu. Dan tentu adalah saling berbagi sumber belajar referensi lain. Tadi saya sampaikan di awal gitu bahkan di semester sebelumnya sudah ada gitu ya yang pernah
bekerja sebagai digital marketernya dari sebuah perusahaan besar gitu ya, sudah 8 tahun gitu ya. Nah, artinya kan saya nggak mungkin mengajari ikan untuk berenang, teman-teman. Nah, oleh karena itulah konteksnya adalah kita saling sharing ya. Apapun yang teman-teman miliki ya, pemahaman, silakan tuangkan gitu ya. Kita saling bertukar ilmu gitu ya, Pak Slamet Trianto dan teman-teman yang lain. Baik, oke. Kita lanjut. Ini adalah kurikulum mata kuliah Advance Digital Marketing. Ya, kalau kita lihat karena ini merupakan advance dan lanjutan, maka ini akan lebih kita biasakan ke arah-arah yang praktik gitu ya. Nanti kita akan coba secara sederhana bagaimana merancang yang namanya media campaign digital. Ya, mungkin ada Notion hari ini gitu ya. Mungkin juga banyak ada apa istilahnya teman-teman, AI ya yang membantu bagaimana untuk berbicara campaign ya, bicara media planning gitu, bicara kampanye. Campaign itu bukan kampanye 01, 02, 03 Pak Slamet ya di sini ya, tapi lebih kepada promosi konten gitu ya, iklan lah intinya campaign itu. Nah, ini kita mulai dari digital marketing framework. Nah, bagaimana kita membangun sebuah pemahaman, teman-teman, nanti tugasnya rangkaiannya dari situ, membangun sebuah framework digital marketing gitu ya. Nanti dari situlah sebagai pondasi. Ya, kita kenal selama ini 4P gitu ya. 4P yaitu ada yang tahu 4P ini, teman-teman, dalam pemasaran yang sudah ngambil digital marketing deh. Kan ini bervariasi, teman. Ya. Product price promotion, Pak. Oke, Product terima price. kasih Mas Doni. Siap, Mas Doni ya. Ya, Pak. Oke, nih Mas Doni ini saya masih ingat statistiknya juga bagus ya untuk mengoperasionalkan apa software SPSS gitu kan, teman-teman. Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi 4P yang kemudian berkembang menjadi 7P sekarang ya, bahkan ada 7C dan semacamnya, itu adalah sebagai suatu kerangka ya, sebagai suatu pondasi. Ya, nanti kita akan mengenal panjang, lebih lebar, lebih dalam mengenai digital marketing funneling dan semacamnya. Tapi inilah mata kuliah yang akan kita jalani, teman-teman. Jadi berupa indikator pembahasan ya. Jadi setiap sesi, ya ini sesi 1, sesi 2, sampai sesi 6, gitu ya. Kita lihat nanti kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah copywriting ya sebagai tombak dalam sebuah iklan gitu. Dan ini nanti setelah UTS gitu ya, kita akan mempelajari sampai kepada puncaknya, nanti kita akan running ya Facebook Ads bagaimana Google Ads Pak Selamat gitu ya, dan teman-teman bagaimana kita kalau nonton YouTube itu sering muncul iklan, itu bagaimana settingnya, bagaimana cara pasangnya gitu, dan juga bagaimana kita menargetkan sebuah iklan di dalam Facebook. Nanti kita akan coba running langsung secara real time ya, dari Facebook Ads, Google Ads gitu, sampai kepada nanti saya akan coba ya menjabarkan dan mempraktikkan bagaimana membangun sebuah website, bagaimana membangun sebuah landing page ya, tanpa kita harus memahami, tanpa harus kita paham coding gitu, tanpa harus kita paham bahasa-bahasa pemrograman Python dan semacamnya, teman-teman. Nanti akan kita coba ya. Saya sudah rancang bagaimana menyesuaikan kebutuhan di program studi manajemen. Nanti kita akan coba membangun sebuah website ataupun landing page sederhana dengan menggunakan CMS WordPress gitu. Sampai kepada kurang lengkap rasanya kalau kita bahas digital marketing tanpa bicara SEO gitu ya, search engine optimization, karena siapa sih hari ini yang tidak mencari apapun itu, siapa sih yang tidak ketergantungan ya dengan keyword, dengan mesin pencarian yang namanya Google itu gitu ya, teman-teman. Apapun kita cari di sana, nanti itu akan menjadi suatu mungkin ilmu dan pengalaman untuk kita semua melihat kurikulum yang sudah saya rancang ini sebagai suatu ya wawasan yang baru, insight yang baru, teman-teman ya. Kemudian juga bisa menjadi ya experience yang baru ya. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan itu semua, tentu ini ya regulasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik di dalam Unsia, tentu sama dengan mata kuliah yang lain ya. Ada tugas, UTS, UAS, dan absensi. Bobotnya sama, teman-teman ya.
Nah, sebelumnya saya sudah share juga bagaimana ketentuan dan peraturan absensi ataupun kehadiran di kelas saya. Mohon disimak dengan baik ya di LMS itu karena bobotnya besar gitu. Saya tidak suka sekali dengan eh, banyak yang datang di WhatsApp gitu ya, banyak yang datang di email mungkin gitu. Pak, saya sudah komen dan like. Saya pikir ini bukan Facebook gitu ya, ini bukan suatu media sosial yang kemudian teman-teman ini media belajar gitu. Ya, ini ada laporannya, laporannya tercatat, aktivitasnya tercatat kok gitu ya. Anda download berapa kali, komentar atau tidak gitu, menonton video berapa persen itu terlihat gitu. Kalau yang cuma hanya like dan komen gitu ya, download tidak gitu, kemudian minta kehadiran, saya tidak mau, absensinya besar 30% teman-teman. Bahkan sudah saya kalkulasikan, kalau saya menilai Anda, ya menilai teman-teman UTS-nya itu 60, ya UAS-nya 60, tugasnya 60, tapi absensinya 90%, maka itu akan ketolong gitu. Itu akan minimal nilainya A atau enggak B plus itu. Halo Ya, adek, main sama gitu siapa? ya. Enggak, sejak nggak usah keluar. No, itu aku sakit. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mohon diperhatikan khususnya di kelas saya yang kelas saya yang ampuh itu terkait dengan absensi dan presensi. Oke, kemudian tadi kita telah bahas ya bagaimana sebuah ekspektasi ataupun harapan di dalam mata kuliah Advanced Digital Marketing. Kemudian juga kita telah melihat sederhananya kurikulum yang secara lengkap teman-teman bisa melihatnya di rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Nah, dari kurikulum tadi kita tentu bisa sebagai ranah sarana kita untuk praktik ya. Nah, untuk mewujudkan itu semua tentu kita menerapkan yang namanya learning design process. Ini dia berbasis output ya atau OBA, outcome based education, teman-teman. Ya, jadi project assignment by process ya. Jadi sebagai suatu sarana, nah inilah yang tadi ya sudah banyak angkatan 1, 2 dan 3 dan 4 yang sudah membantu saya dalam memuluskan ya, karena proses kelancaran ataupun kesuksesan kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya sebagai dosennya saja gitu ya, tapi pesertanya juga gitu, audiensnya juga yang turut membantu teman-teman. Pak Herman, ada yang mau dibicarakan? Silakan. Atau lupa di mute? Oh maaf Pak, enggak Pak. Oke, terima Enggak kasih Pak, Pak oke Pak. Herman. Ya, oleh karena itu kita akan menerapkan ini teman-teman. Jadi mohon dipahami dengan baik dan tidak dianggap menjadi suatu beban ya, dikerjakan. Jadi enjoy gitu sampai dengan UAS kok gitu ya. Jadi ini suatu project by proses gitu ya. Jadi UTS, tugas dan UAS itu saling berkesinambungan gitu. Nah, sederhananya kita nanti membuat sebuah karya tugas ilmiah yang berdasarkan pengamatan langsung gitu ya, observasi sederhana ya, baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya gimana gitu? Oke, kita memilih satu UMKM nih gitu ya. Kita melihat misalkan ada keluarga, teman gitu ya, pokoknya sanak family gitu ya, ataupun mungkin salah satu anggota teman kelompok kita punya bisnis gitu ya, yang khususnya dia punya media sosial, dia bergerak di dunia pemasaran digital, kita pilih gitu ya, kita amati gitu. Ya maupun dia berjalan ataupun mungkin sedang tidak berjalan gitu ya, tapi intinya ada bentuk fisiknya ya, media sosialnya ada, kita pilih. Nah, kita akan coba take over sementara gitu teman-teman. Kita akan coba itu dijadikan sebagai tempat kita untuk mengamati gitu ya, untuk mempelajari. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ini sudah di tahapan applying gitu ya, bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah ada gitu, yang teori-teori yang sudah kita pelajari. Nah, setelah kita memilih gitu ya, menentukan satu UMKM ya, misalkan oh ini UMKM A gitu ya, dia punya Instagram dengan kondisi saat ini tidak berjalan, tidak posting gitu ya, dengan follower sekian gitu. Oke, coba kelompok ini pegang. Oke, coba saya pegang ya, karena ini boleh individu ataupun kelompok teman-teman. Ya, jadi oke, saya pegang. Nanti saya mau lihat deh, saya mau coba running, optimisasi
ya media sosial Instagram untuk meningkatkan engagement gitu misalkan. Saya ingin meningkatkan jumlah follower dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Bagaimana caranya? Oke, saya buat konten reel seperti ini. Oke, saya buat konten snapgram seperti ini dan semacamnya. Apapun itu upayanya, ya teman-teman, itu merupakan suatu rangkaian dari suatu pembelajaran di dalam digital marketing ini. Nah, nanti saya tidak melihat hasil akhir ya, naik atau tidaknya follower itu bukan menjadi suatu hasil akhir daripada proses penilaian, tapi tidak di situ gitu teman-teman. Tidak di hasil akhir, ataupun mungkin Anda ingin mengambil cara meningkatkan konversi melalui SEO gitu di landing page. Saya tidak melihat sebagai berapa sih peningkatan konversinya, berapa sih peningkatan penjualannya, tidak gitu. Tapi lebih kepada prosesnya. Apa sih metode pelaksanaan yang teman-teman ambil, bagaimana caranya seperti itu. Kalau latar belakang masalahnya Anda menemukan UMKM tersebut, oh followernya sedikit, tidak ada interaksi gitu ya, tidak ada yang like atau menyukai, lalu apa yang akan Anda lakukan untuk membantu si UMKM tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi secara sederhana seperti itu gitu ya, memilih dan mengamati satu UMKM yang sudah beroperasional dengan fokus utama pengamatan, pengembangan, pemasaran digital. Jadi ini bisa dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Kalau kelompok masih 5 orang, ya saya bebaskan kepada teman-teman memilih anggota kelompoknya. Mau individu juga silakan. Jadi kurang lebih kalau kita lihat roadmap-nya, ya tugas itu adalah mengisi project framework. Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Ya template disediakan. Ini ngisi ini ya nggak lebih dari setengah jam ini teman-teman. Tapi Anda sudah bisa dapat tugas 20% ya. Tapi tidak sepadat, tidak seperti itu, nanti saya jelaskan nih. Nah, UTS 20% ini mengembangkan framework. Jadi kalau Anda mengerjakan nanti mulai dari pertemuan 3 itu mengisi framework gitu ya. Nanti itu sebagai acuan untuk mengembangkan ya framework tersebut ke dalam kerangka karya tulis ilmiah KTI. Nanti template-nya disediakan ya oleh saya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal kembangkan. Apa sih sederhananya? Contoh, kalau Anda punya judul, misalkan sudah menentukan topiknya, oke, saya mau meningkatkan nih usaha yang berjualan baju polos ini untuk meningkatkan rate engagement gitu. Nah, itu kan suatu topik ya. Nanti saya kasih poinnya A, latar belakang masalah. Memang kenapa sih Anda tertarik gitu ya untuk melihat dan mengamati gitu, seperti itu. Sampai kepada nanti poin B dan C dan seterusnya teman-teman. Nah itu untuk UTS ya. UTS nilai 20% dengan catatan progres KTI-nya itu hanya sebatas 30-50% gitu ya. Jadi tidak full gitu teman-teman ya, 50% lah at least gitu kan. Nah nanti UASnya baru final gitu ya, final KTI ya, ataupun karya tugas ilmiah mahasiswa ya yang nanti itu lengkap kerangkanya gitu. Kita lihat untuk lebih lanjut. Jadi ketentuan penilaian nilai tugas ini merupakan kompilasi dari proses awal ya. Dari proses awal dimulai dari pembuatan framework sampai dengan perampungan dalam menyelesaikan KTI pada UAS nanti. Ya, jadi ini nanti saya kompilasi teman-teman setelah Anda buat, ya setelah teman-teman mengumpulkan mungkin di pertemuan 3 atau 4 frameworknya, rencana frameworknya itu sudah bisa saya nilai. Nanti cara kerjanya adalah dari pertemuan 3 sampai pertemuan 15 itu adalah rangkaian ya, kompilasi untuk menilai UAS. Nanti tentu akan ada peer-to-peer performance evaluation. Nah ini yang banyak diterapkan juga oleh dosen-dosen di Unsia ya, dalam penilaian khusus kerja berkelompok. Ya ini saya yang menerapkan gitu ya, nanti banyak yang menerapkan juga di prodi-prodi lain. Nah, kemudian nilai UTS merupakan penilaian dari kemampuan mengembangkan poin kerangka KTI yang telah disediakan. Nah, kemudian nilai UAS merupakan penilaian dari kemampuan penyelesaian akhir poin kerangka KTI yang telah disediakan. Nah, Anda bisa mendapat nilai yang sempurna. Jadi tentu ya teman-teman, karena Unsia sudah dapat akreditasi, ya mungkin kalau saya menyampaikan kepada dosen yang lain agak lebih
ketat ya dalam proses penilaian karena ini adalah suatu persiapan juga untuk melakukan reakreditasi ya untuk menjadi kampus yang unggul. Nah, tentu juga perlu diperhatikan ya bagaimana cara penilaian dan indikator dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, tentu nilai sempurna ataupun nilai A ya akan Anda dapati ketika Anda aktif dalam aktivitas perkuliahan, kemudian terlibat penuh dalam pembuatan tugas, UTS, dan UAS jika memang itu berkelompok ya teman-teman. Nanti akan ada peer-to-peer performance evaluation. Saya punya indikator penilaian untuk mengukur tidak menilai sama rata gitu ya antara anggota kelompok ya. Itu saya punya suatu cara untuk tidak mengukur untuk menilai rata gitu teman-teman. Tapi saya mencoba mengusahakan secara objektif mana yang bekerja, mana yang tidak gitu, mana yang sumbangsinya paling besar dan mana yang tidak gitu. Nah, tentu nanti di akhir ya KTI yang dirancang dengan penyusunan yang baik dan memperhatikan etika akademik, tidak plagiat. Jadi nanti KTI akhirnya ataupun jurnal ataupun artikel ilmiahnya pada saat UAS nanti akan saya cek ya melalui LPPM menggunakan Turnitin. Nah, kalau maksimal itu 25% similarity-nya ya ataupun tingkat kesamaan. Jadi ini juga sebagai ya kita sama-sama mulai teman-teman gitu ya. Nanti ketika tugas akhir, ketika ngambil mata kuliah metode penelitian manajemen dengan saya juga membangun sebuah proposal, merancang proposal. Nah, itu kita biasakan gitu ya. Kita membiasakan bahwa tidak menggunakan copy paste gitu ya, tidak plagiat gitu teman-teman. Ya, bahkan mungkin saya ada diberikan apa nih penciuman khusus gitu ya, bagaimana kalimat yang keluaran dari hasil robot ataupun AI, ChatGPT dan semacamnya teman-teman ya. Jadi saya bisa setidaknya mendeteksi lah mana tulisan yang hasil dari ChatGPT ataupun tidak. Jadi ya kita sama-sama lah mulai dari sekarang bagaimana merancang ini adalah tulisan kita semua gitu, tulisan Anda gitu ya sendiri gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya roadmap project assessment by prosesnya. Jadi teman-teman nanti mulai dari pertemuan 3 ini nanti saya berikan yang namanya framework project ya. Framework project ini sederhana, ada setidaknya 9 poin yang hanya diisi saja ketika Anda sudah memilih UMKM-nya ya. Nah, kemudian dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7 sebelum UTS ya, nanti Anda bisa mengumpulkan framework project ini ke dalam LMS sebagai suatu bukti perencanaan dalam pengerjaan ya, roadmap kerangka kerangka karya tugas ilmiah. Ya, jadi bisa dipahami pertemuan 3 nanti itu setelah Lebaran ya Mbak Desnita ya. Setelah Lebaran ya, setelah Lebaran ya, semoga bisa efektif itu. Langsung dari pertemuan 3 mengisi sampai pertemuan 7 nanti itu sudah bisa juga dikerjakan untuk persiapan UTS teman-teman ya. Jadi Anda punya waktu kurang lebih berapa ini? 6 bulan gitu. Jadi udah bisa mengerjakan tugas dengan Maaf, UTS gitu. Kenapa Mbak Desnita? 6 minggu bukan 6 bulan. 6 minggu. Tadi saya bilang 6 bulan ya. Betul Pak, 6 bulan tadi Bapak bilangnya. Oh, Ngetes Pak. Ngetes ya Pak Yosep ya. Pak Yosep itu ya. Siap Pak. Oh iya, takutnya saya pikir Bu Erna lagi buat kolak gitu kan, ngetes jadi ya. Kayak ya. Oke, baik. 6 minggu ya, terima kasih. Sudah dikoreksi Mbak Desnita. Jadi 6 minggu teman-teman punya waktu untuk mengerjakan tugas dan UTS. Jadi sudah bisa dikerjakan dari ya Lebaran dulu lah kita ya teman-teman ya. Lebaran dulu. Nanti UTS ini ya 50% progres KTI mengembangkan framework yang ada. Nah, kemudian nanti baru ya sampai kepada pertemuan 16 tidak ada apapun itu tugas kecuali apa ya perbaikan ya setelah saya memberikan feedback pada UTS ini teman-teman ya sampai kepada pertemuan 16 tidak ada apa-apa selain feedback dan penyempurnaan untuk pemenuhan
final KTI, karya tugas ilmiah 100%, seperti itu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi pertemuan 3, project framework-nya, tugas Anda ataupun kelompok teman-teman semua adalah mengisi project framework yang ada di pertemuan ketiga nanti. Atau mungkin dari pertemuan 2 saya bisa share gitu ya, sambil mungkin menikmati opor ayam di minggu depan gitu ya, sudah bisa melihat-lihat nih framework project ini. Ya, jadi framework ini ya, setidaknya ada 20 poin ya, ada 19 poin, nama UMKM, bidang UMKM, deskripsi UMKM, sampai kepada insight dan referensi. Ini saya buatkan sebuah project framework ini teman-teman, ini adalah sebagai suatu fondasi juga untuk kita dalam memahami gitu ya, apa sih menjadi suatu fenomena dalam UMKM, ataupun kita punya bisnis untuk memahami sebuah fenomena di dalam bisnis yang kita miliki, kita bisa mulai dari yang namanya framework ini juga teman-teman ya. Jadi deskripsi dulu ya, apa yang menjadi profiling gitu ya, profilnya itu seperti apa, mulai dari link sosial media, jumlah follower gitu ya. Nah, ini nama-nama anggota aktif kalau dia berkelompok ya. Kalau Anda individu ya tidak perlu teman-teman. Nah, ini current business problemnya apa, target kelompoknya, kemudian demografi. Ini kan merupakan, kalau dalam pemasaran konvensional, ini merupakan segmentasi, targeting, dan positioning, teman-teman. Nah, ini kan rumus utama ya, rumus pakem di dalam pemasaran gitu ya, suatu pondasi itu dalam perencanaan pemasaran. Nah, nanti diisi ini, mulai dari 3 sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS, Anda bisa mengumpulkan ini sebagai nilai tugas, teman-teman gitu ya. Nanti saya kompilasikan di akhir ya, kalau misalkan nih pertemuan 7 nilai tugas Anda 70 atau tidak 65. Nah, teman-teman masih punya harapan sampai pertemuan 16, nanti saya bisa rubah 65 ini menjadi ya A gitu ya, 80 dan seterusnya, karena tadi itu merupakan kompilasi ya. Kalau Anda aktif mungkin apa namanya, memperbaiki KTI gitu ya. Kenapa sih saya bilang seperti itu bisa real time teman-teman? Karena kalau kita lihat di sini, ini contohnya ya. Nanti kalau Anda isi, nanti saya sediakan portalnya di dalam LMS, kemudian diupload ke dalam Google Drive. Ini sudah tampil Google Drive ya teman-teman, Mbak Desnita? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Maaf ya. Oh, sudah banyak juga. Saya kalau share screen yang hanya terlihat Mbak Desnita. Mohon maaf Pak Slamet, Pak Muhibudin, Mbak Aulia, Pak Jumanto dan Pak Yosef. Jadi mungkin settingan Zoom-nya ya. Jadi terima kasih juga sudah hadir Iya, dan Pak. teman-teman yang lain ya. Jadi 78 ini bukan hebat karena memang ini saya paralelkan kelasnya teman-teman, Mbak Nurlaila gitu ya dengan kelas lain. Tapi tentu dalam nanti penugasan kelompok ya teman-teman pastikan ya kode kelasnya itu sama gitu. Itu jangan nyebrang gitu. Baik, nah di sini nanti memungkinkan kita sama-sama secara real time untuk diskusi ya. Jadi melalui Google Spreadsheet ini nanti saya berikan sebuah feedback ataupun komen gitu ya, apabila Anda sudah mengisi secara benar ataupun tidak gitu ya. Ataupun mungkin ada yang bingung, wah saya bingung nih mau ngisi current business problemnya seperti apa, tuliskan saja gitu ya. Berikan komentarnya di sini gitu ya, berikan komentar saya bingung gitu kan dan semacamnya. Nanti saya bisa lihat, saya bisa pantau, dapat notifikasi di email untuk jawab, oke, oh ini sudah benar gitu dan semacamnya teman-teman. Nah, ini kan merupakan rangkaian dari proses kegiatan belajar mengajar ya untuk mata kuliah yang berbasis OBE tadi, Outcome Based Education. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi nanti ini diisi teman-teman, diupload di dalam LMS, nanti dalam bentuk Google Drive ataupun spreadsheet yang memungkinkan kita untuk real time ya, review real time, memberikan komentar dan jawaban seperti yang tadi saya contohkan seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat contoh yang lainnya teman-teman ya, misalkan ini dari kelompok-kelompok sebelumnya, Kedai Dapur Tiwi nama UMKM-nya gitu ya. Kemudian ini juga ada PT Nirvana Teknologi Asia gitu kan. Dia bergerak di bidang IT software dan semacamnya gitu. Kemudian dia punya problem bahwa kurang bisa mendapatkan klien gitu ya, brandingnya kurang dan semacamnya. Nah, itu kan merupakan latar belakang masalah di dalam sebuah penelitian. Jadi insya Allah kalau teman-teman sudah menjalankan ini dengan baik, ya nanti ketika proses penyusunan tugas akhir itu mudah gitu ya, membuat tesis, membuat skripsi dan semacamnya gitu.
Karena di Unsia sendiri ya khususnya untuk mata kuliah yang praktik gitu ya, yang berbau dengan penelitian Pak Yosef, Pak Muhibudin gitu ya, Bu Nur Laila itu jarang pengampunya gitu ya. Itu kan entah kenapa gitu ya. Jadi saya sebagai korban Pak Yosef untuk mata kuliah yang mungkin agak ditanda kutipkan sulit gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada bahasa sulit gitu ya, karena kita kan saling belajar ya Pak Yosef ya. Gitu ya. Siap, Pak. Jadi Bukan korban kali, Pak, mungkin. berarti Percontohan bukan kali, Pak. korban. Ya Contoh betul. yang baik, Pak, mungkin, Pak. Jadi ya kayak nanti makanya jangan bosan-bosan teman-teman kalau praktik-praktik nanti atau tidak mata kuliah metode penelitian manajemen yang mana itu disyaratkan bisa mengampu kalau Anda sudah doktor gitu, kalau di dosen gitu. Tapi alhamdulillah Pak Muhibudin gitu, saya belum doktor tapi dipercaya untuk mengampu di 2 prodi, bahkan di sebelum Unsia pun saya dipercaya gitu ya. Karena Insya Allah, bagi Pak, saya, sebentar lagi, Pak. oh ya, masih belum ada hawanya Pak Yosef, masih musim hujan, ya, nggak Ya, enak tapi gitu. skillnya kan udah mumpuni, Pak. Tinggal Wah, enggak, legalisasinya, Pak, berarti, Pak. bukan karena bagi saya it's fun to do the impossible, Mbak Nurahwati ya dan teman-teman gitu. Jadi nggak harus terpaku ataupun terbatas dengan hal-hal yang bersifat tadi ya strata dan semacamnya itu kan hanya regulasi di sini gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengorganisasikannya ya kenapa tidak gitu kan. Ya, Pak Muhammad, nanti saya share dalam LMS berikut dengan PPT ini ya. Baik, kita lanjut sebentar ya. Ini bukan 16 ya teman-teman ya, 16 slide cuma sampai sini, jadi 3 slide lagi. Jadi bisa beli takjil Mbak Desnita. Oke, selanjutnya seperti ini, nanti kurang lebihnya teman-teman. Tadi kalau kita sudah mengerjakan tugas ya framework tadi, mengisi framework tadi, maka selanjutnya Anda bisa mengembangkan yang namanya ujian tengah semester. Dari mulai menentukan judul artikel dan ilmiah, nanti kemudian UTS-nya sampai A, B, dan C saja teman-teman. Poin A sampai C itu UTS ya. Nanti ini dikembangkan. Nanti saya berikan panduannya, saya berikan poin-poin utama ya. Jadi intinya A, B, C, D sampai F ini adalah pengembangan dari framework yang Anda buat tadi gitu ya. Tapi ketika UTS dipenuhi dulu dari judul sampai dengan poin C. Nanti saya pandu juga dengan apa? Bagaimana cara mengisinya gitu. Nah, ini nanti UAS-nya adalah pelengkapan setelah UTS nanti kan ada feedback ya, ada review. Nanti saya mungkin tambahkan gitu ya, ada perubahan sedikit gitu. Nah, itu nanti sebagai penyempurnaan proses pembelajaran ada feedback, kemudian sampai dengan poin F nanti D, E, F ini dikerjakan untuk kebutuhan UAS, teman-teman. Tidak ada batasan minimal dan maksimal halaman dalam penyusunan KTI, mau 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 15 lembar, itu nggak apa-apa. Ya, jadi saya tidak memaksakan gitu ya. Oh, minimal 10 lembar atau 15 lembar seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kemudian nanti lebih lanjut jadi kurang lebih nanti akan dihasilkan seperti ini, teman-teman. Kenapa tadi saya bilang di dalam slide awal, ya, ekspektasi mata kuliah ini setidaknya memiliki sebuah portofolio sederhana, karena nanti memungkinkan untuk kita merencanakan publikasi, teman-teman ya. Jadi bisa merencanakan publikasi tanpa nama saya pun tidak masalah. Nanti teman-teman bisa langsung akses jurnal masyarakat cyber gitu ya, jurnal ilmu siber gitu kan. Nanti bisa misalkan 5 orang teman-teman gitu kan nanti bisa menjadi ya setidaknya muncullah di Google gitu kalau kita cari nama ya jadi dengan cara seperti ini juga yang namanya sitasi gitu ya jadi ada kemungkinan nggak muncul aja Facebooknya gitu tapi muncul jurnalnya juga karya ilmiahnya juga gitu. Nanti kita karena menerapkan OBE, Outcome Based Education, maka kita akan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, teman-teman. Seperti ini contohnya nanti, kurang lebih hasilnya. Kalau saya mengambil judul pendampingan pembuatan landing page dan website pada UMKM Jamu di Cibedak, Jakarta Selatan. Nah, ini kan merupakan tadi yang saya jabarkan. Saya memilih UMKM ini gitu. Kemudian bagaimana saya mengamati, bagaimana metode pelaksanaannya dan semacamnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh yang bisa Anda buka gitu ya sebagai suatu apa contoh aja gitu referensi. Nah, tentu banyak juga gitu ya.
Nah, ini tadi dokumen saya dengan salah satu mahasiswa sebelumnya, kemudian bisa diunduh, dilihat gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini UAS-nya gitu ya. Hasilnya adalah berbentuk karya tugas ilmiah. Ini hanya 4 lembar saja teman-teman gitu ya. Nah, ataupun contoh yang lain tadi pendampingan landing page ya kurang lebih seperti ini. Masalahnya adalah kurang ada engagement, kurang ada interaksi. Kemudian ini contoh produknya, kemudian bagaimana metode pelaksanaannya, kemudian hasil pelaksanaan kegiatan kita melakukan eh, kita melakukan pendampingan pembuatan website gitu ya dengan dari via Zoom gitu, membuat landing page sehingga nanti hasil akhirnya ya setidaknya ada penambahan jumlah follower. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi outcome based education akan menghasilkan sebuah karya apa namanya? Mas Amir, ada yang mau dibicarakan atau mau ditanyakan silakan. Saya Pak Isnani Pak. Oh, bahasa apa ini? Korea ya? Ya Isnani Pak. Oh iya, silakan Bu Isnani. Ya, ini kan tadi ambilnya tugasnya kan UKM apa UMKM ya Pak ya. Nah kalau selain itu kalau kayak kebetulan kan saya usaha travel tuh bisa nggak ya Pak ya kalau ngambil ininya travel gitu Pak. Dan yang kedua pertanyaannya, ini kan tugas kelompok. Kalau seandainya kita ngambil tugas berkelompok, berarti nanti sampai itu kan tugas dari tugas ke UTS dan UAS itu kan nyambung ya Pak. Nah berarti kalau seandainya dari tugas kita ambil berkelompok, berarti dari tugas sampai ke UAS itu harus berkelompok terus ya Pak ya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isnaini, saya tangkap poinnya. Iya, Mbak Florentina, silakan selamat beribadah. Tidak apa-apa teman-teman yang mau meninggalkan ruang Zoom, ini kan direkam nanti mungkin kalau kurang jelas bisa saksikan kembali ya rekaman Zoom-nya. Baik, saya mohon izin jawab Bu Isnani dan teman-teman yang lain ada 2 poin pertanyaan ya. Yang pertama adalah tentu sangat bisa ya, jadi tidak hanya fokus ataupun terbatas saja pada UMKM gitu ya. Ya mau skala mungkin lebih besar PT dan semacamnya ataupun yang mungkin sifatnya adalah jasa ya, travel gitu. Itu boleh sekali ya. Jadi segala macam bidang usaha ataupun lini bisnis ya baik itu barang maupun jasa silakan. Ya, jadi tidak saya sempitkan skupnya untuk lebih memudahkan. Ya, apalagi Bu Isnani yaitu travelnya yang ya terlibat langsung gitu kan, itu lebih enak gitu ya. Ya, siapa tahu bisa menjadi suatu manfaat dari pembelajaran ini bagi bisnisnya dan semacamnya. Itu yang pertama, jadi bisa untuk segala macam lini bisnis. Kedua, tapi dengan catatan mungkin ya teman-teman boleh diingat dia agak fokus kepada digital ya. Jadi tadi kan saya garis bawahi setidaknya memiliki media sosial gitu ya Bu Isnani. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya betul kalau berkelompok ya mulai dari tugas ya sampai kepada UASnya nanti itu dikerjakan secara kelompok gitu. Jadi bisa dibagi-bagi. Oh, kamu latar belakang masalah ya. Oh, Anda tinjauan cari kajian literatur. Oh, gimana? Coba pikirkan bagaimana roadmap metode pelaksanaannya dan semacamnya itu dibagi-bagi. Nah, itu merupakan sebagai integrated soft skill program ya. Mau kita bisa lah gitu ya kuliah online ya tidak tatap muka langsung tapi kita bisa mengasah yang namanya kerjasama tim sosialisasi. Nah ini teman-teman kita manfaatkan jadi nggak perlu khawatir nggak perlu takut ya apa namanya tidak punya teman gitu tidak punya apa pahamilah gitu percaya pasti di antara kita ini akan membuat menciptakan yang namanya pintu-pintu relasi untuk kita kemudian ke depannya teman-teman kan seperti itu. Nah, jadi ya itulah bicara tentang kerja kelompok. Mungkin itu saja. Mungkin bisa menjawab Bu Isna ini silakan. Baik Silakan Pak, terima Pak. kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Pak Selamat silakan azan. Azan. Saya kalau udah begini bawaannya mau azan cepet-cepet Pak Selamat. Iya, Gitu kan. Pak.
Selama kan? Pak. Khawatir ngelihat aqua ini kan sebenarnya bening ya, tapi kayak di mata tuh hijau ya, kayak sirup Iya. marjan yang melon Saya, itu kan. saya lihat Pak Resnita itu kelihatan bening. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, rekan-rekan. Kita hanya sebatas memaparkan LDP dulu untuk pertemuan satu ini. Nanti di pertemuan ketiga mungkin setelah Lebaran kita akan coba membahas konsep strategi branding gitu ya dan semacamnya teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, ada di ini ya, di kolom chat. Untuk kelompok boleh dipilih sendiri atau dipilihkan oleh Bapak? Iya, pertanyaan dari Mas Rizky ya. Himamen ya. Baik, Sendiri Pak. ya. Si ibu mah mau digituin. Iya. Kira Pak, lanjut. lagi itu negosiasi takjil tuh Pak Slamet biasanya kalau gitu ya. Oh, ini kurma berapa nih? Gitu. Iya, Oke, lagi Mas tawar Rizky. menawar. Tadi saya sampaikan di awal, kalau memutuskan untuk berkelompok maksimal 5 orang itu ditentukan oleh Anda sendiri ya, oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi silakan gitu. Nah, ataupun ya, oke sama-sama. Ada lagi? Maaf Pak. Oh ini tadi. Oh, ya sudah. Banyak ya kelas hari ini ya Pak Yosep, Pak Jumanto, Kak Aulia, banyak ya? Ada 2 kelas tadi. 2 kelas hari ini, Pak. Oh 2 kelas. Tadi saya sempat dengar ada suara Pak Joko gitu yang sedang Vicon juga. Tadi saya Pak Dan Wahyu, Pak. oh Pak Wahyu ya, luar biasa. Baik, ini tadinya saya sampaikan kepada ada beberapa teman yang nanya ada Vicon atau tidak ya, Mas Alvan mungkin gitu kan. Saya sampaikan bahwa nanti saja deh gitu. Saya takut Pak Yosep lagi sudah di jalan Cipali gitu kan. Oh, nggak masalah, Gitu. Pak. Ada HP, Pak. Tenang aja, Pak. Oh ya luar biasa. Asal informasinya nyampe, insya Allah, Pak. Bisa gabung Baik. anywhere, anytime. Baik, weh, mantap. Ya, jadi akhirnya saya bilang, oh kalau nanti minggu depan sudah Lebaran, minggu depan sudah masuk di hari Kamis, saya rasa kurang efektif kalau langsung masuk kepada materi. Saya takut telat gitu ya penyampaian materi dan semacamnya. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf mendadak gitu ya malam hari habis sahur itu eh, menginfokan di LMS bahwa akan ada Vicon hari ini gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin ke depannya eh, semoga kalau ya Viconnya fleksibel gitu ya, menyesuaikan ya entah sukanya sore ataupun malam ataupun intinya tidak bentrok dengan kelas yang lain. Intinya jangan dijadikan beban Vicon itu mau datang ataupun tidak Anda bisa menyaksikan secara real time ataupun dari rekamannya apabila Anda nggak hadir seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, nanti bisa disaksikan kembali rekaman untuk memahami gambaran tugas UTS maupun UAS untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua pada sore hari ini untuk mata kuliah Advanced Digital Marketing. Eh, Semoga dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik juga ya teman-teman. Mohon maaf apabila Amin. ada mungkin ada unsur ya tidak ada maksud saya untuk memberatkan dengan memberikan tugas UTS ataupun UAS ya sekarang gitu ya justru saya harap itu dapat memudahkan teman-teman semua untuk sambil menyicil ya karena kan banyak juga yang ngambil 7-8 mata kuliah. Baik, terima kasih. Kita berjumpa di sesi berikutnya dengan membahas materi terkait mungkin after Lebaran. Ya, teman-teman sehat selalu, selamat berlibur, selamat menjalani Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang menjalankan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Dan Pak. teman-teman semua. Makasih, Pak. Libur semuanya. Pak Selamat. Adil.